semuanya, selamat datang di podcast kami. Saya Pak Jeril dan hari ini kita akan ngebahas salah satu algoritma yang cukup penting dalam dunia teknologi, yaitu algoritma Astar atau Bintang. Algoritma ini cukup banyak digunakan untuk pencarian rute, game robotika, dan berbagai aplikasi modern. Hari ini kita sudah ditemani dengan narasumber kita. Saya Sanya, halo. Selamat datang. Sebelum kita masuk ke yang lebih dalam, bisa nggak jelasin secara singkat apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar itu biasanya digunakan untuk pencarian jalur, untuk menemukan rute paling efisien dan selanjutnya lainnya, juga memadukan waktu tempuh dan juga biaya supaya nggak terlalu jauh mungkin ya. Kan biasanya kalau kita mau pergi kemana misalnya, terus kita juga bisa lebih efektif dan efisien gitu buat biayanya. Terus juga sehingga proses pencariannya yang lebih akurat. Kenapa Astar itu dianggap penting dalam dunia teknologi modern? Karena algoritma Astar itu biasanya digunakan untuk navigasi, contohnya di Google Maps kan ada itu kayak pencarian lokasi. Terus juga kalau misalnya di robotik juga ada. Terus misalnya kalau di games itu biasanya untuk mencari kita musuh, terus juga mencari item segala macam kayak gitulah, banyak sih fungsinya. Kecerdasan buatan. Iya kayak gitu. Sekarang kita bahasnya kayak konsep-konsep dasar Astar. Apa aja sih komponen penting dalam algoritma ini? Yaitu ada GN, HN, dan FN. Kalau GN itu tentang biaya yang sudah ditempuh, terus juga kalau HN itu heuristik, terus juga kalau FN itu gabungan dari HN dan FN. GN dan HN. Iya itu. Terus juga nilai total gabungan yang menentukan node mana yang harus kita ambil. Yang dipilih. Ya. Ada nggak contoh sederhana kayak bagaimana Astar itu bisa berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan, itu kan kayak misalnya Google Maps, itu kayak misalnya kita mencari lokasi, terus juga biasanya digunakan untuk kayak bermain game misalnya. Kan ada di game tuh kayak mencari membantunya di karakter lah ya? Iya gitulah, mencari musuh juga bisa. Bisa nggak nyeritain satu ya cukup ya, satu studi kasus nyata tentang bagaimana Astar itu diterapkan? Tentang menghitung jarak yang harus kita tempuh, terus juga menghitung perkiraan waktu, terus juga memilih jalur dengan hambatan. Kan misalnya biasanya lokasi yang luas itu bisa memperlambat navigasi itu berjalan. Terus juga tentang memastikan rute yang harus kita pilih benar atau tidak gitu, lebih akurat lah intinya. Iya. Dalam penerapannya nih, tantangan apa aja yang biasanya muncul pada Astar? Misalnya kalau di peta itu kayak lingkungannya yang lebih luas sehingga memperlambat dalam pencarian. Terus juga heuristik harus lebih akurat. Terus juga kayak lingkungan dinamis membuat Astar itu sering dihitung ulang. Gimana cara kita ngatasin tantangan itu? Misalnya kita membagi peta menjadi grid yang lebih kecil, terus juga kita menggabungkan Astar dengan yang lainnya. Terus juga udah sih paling kayak gitu. Nah, kalau buat mahasiswa atau kayak pengembang pemula, tips praktis apa buat belajar algoritma Astar? Biasanya saya sarankan untuk kita misalnya yang termudah dulu gitu ya, kayak peta, terus juga bagaimana jalur itu bisa terbentuk, terus juga coba berbagai heuristik untuk melihat perbedaan. Terus juga setelah paham dasar, baru kita coba-coba ke robotik dan yang lainnya sih. Baik, kita sudah sampai di akhir podcast. Hari ini kita sudah membahas pengertian tentang Astar, cara kerjanya, contoh penerapannya, tantangan, dan tips mempelajarinya. Terima kasih kepada narasumber yang sudah berbagi pengetahuan. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.